Anak-anak, kita sekarang lanjutkan materi, yaitu tentang energi dan daya listrik. Di sini ada beberapa persamaan atau rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung energi dan daya listrik. Yang pertama, untuk menghitung energi listrik itu adalah W sama dengan P kali T, di mana P itu adalah daya listrik, sedangkan T adalah waktu. Nah, persamaan untuk mendapatkan nilai daya listrik itu adalah P kali I. P itu adalah tegangan, I adalah kuat arus listrik. Kemudian rumus yang kedua adalah W, energi listrik itu sama dengan P kali I kali T. P itu adalah tegangan listrik, I kuat arus listrik, dan T waktu. Jadi di sini ada waktu yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Nah, untuk rumus yang ketiga, di sini kita lihat W sama dengan I kali R kali I kali T. Nah, dari mana datangnya I? Nah, I ini adalah, I dan R ini adalah penjabaran dari nilai P. Kita ingat hukum Ohm itu adalah I sama dengan P per R. Kalau kita mencari tegangan listrik, maka otomatis kita kalikan I dengan R. Jadi dua komponen ini adalah pengganti nilai P. Jadi I kali R kali I kali T, kita tulis I kuadrat dikali R dikali T. R di sini adalah nilai hambatan listrik. Oke, untuk rumus keempat, kita lihat di sini bahwa rumus keempat W sama dengan P kali P per R kali T. Di sini ada nilai P per R. P per R ini sama dengan nilai I kuat arus sesuai dengan hukum Ohm. Sehingga kita dapat W sama dengan P kuadrat per R kali T. Di sini semua dikalikan dengan waktu. Jadi kapan kalian menggunakan rumus pertama, rumus kedua, ataupun rumus ketiga dan keempat itu sangat tergantung dari apa-apa yang sudah tersedia, ketentuan-ketentuan yang sudah tersedia di soal. Jadi kita harus bijak, kita harus bisa melihat ketentuan mana yang sudah ada di soal sehingga kita bisa menghitung berapa besar energi listrik ataupun daya listrik dan kita bisa memilih rumus dengan tepat. Ya. Nah, kembali di sini. Tadi di rumus pertama ada P. Energi adalah daya dikali waktu. Di sini rumus daya itu adalah P kali I. Daya itu hasil kali tegangan dan kuat arus listrik. Jadi kita lihat sekarang contoh soal tentang daya. Jadi kita mulai dari daya. Sebuah alat listrik terhubung dengan sebuah sumber tegangan 220 volt. Kita garis bawahi di sini 220 volt adalah tegangan dari sebuah sumber arus listrik dan dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Yang ditanya berapa daya listrik pada alat listrik tersebut. Kita lihat dulu ketentuan yang sudah ada di soal ini. Tegangan kita tulis diketahui. Tegangan itu simbolnya adalah P 220 volt. Kemudian arus listrik itu simbolnya I. Itu 0,5 ampere. Yang ditanya adalah P, daya. Berapa besar daya listrik pada alat tersebut? Jadi kita jawab di sini. Nah, kita lihat rumusnya di sini. P adalah P kali I. Tegangan kali kuat arus listrik. Masukkan angkanya 220 volt
dikali kuat arusnya 0,5 ampere. Jadi hasil kalinya adalah 110 watt. Jadi satuan daya itu adalah watt. Jadi daya listrik pada alat listrik tersebut adalah 110 watt. Jadi ini contoh soal bagaimana kalian bisa menghitung daya listrik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah alat pemanas air bertuliskan 220 volt, 300 watt digunakan selama 5 menit. Itulah besarnya energi listrik yang diperlukan alat pemanas air tersebut. Nah, di sini yang ditentukan adalah ini pada alat pemanas air bertuliskan 220 volt, 300 watt digunakan selama 5 menit. Jadi yang diketahui di sini adalah itu volt itu adalah tegangan V 220 volt. W itu bukan W ya di sini. Daya 300 volt itu adalah V 300 watt. Kemudian waktu T-nya adalah 5 menit. Nah, di sini waktu kita ubah ke dalam bentuk sekon atau detik. Berarti dari menit ke detik kita kalikan 60 detik. Berarti 5 dikali 60 sekon. Itu hasilnya 300 sekon. Yang ditanya adalah energi listriknya. Berarti itu adalah V. Nah, kita lihat di sini yang ditentukan P, dan T. Ditanya W. Lihat di sini. Dari rumus pertama sampai keempat, yang paling sesuai, yang paling cocok digunakan adalah rumus pertama. Jadi W energi listrik adalah hasil kali daya dan waktu. Maka kita buat jawab. Kita pergunakan rumus itu. W sama dengan P kali T. P-nya adalah 300 watt kali 300 sekon. Watt itu sendiri adalah, kalau dijabarkan satuan watt ini adalah joule per sekon. Jadi 300 joule per sekon dikali 300 sekon. Nah, satuan sekon kita coret di sini. 300 kali 300 adalah 90.000 joule. Atau bisa ditulis 90 kilojoule. Jadi besar energi listrik yang diperlukan oleh alat pemanas air itu selama 5 menit adalah 90.000 joule atau 90 kilojoule. Jadi kalian memilih rumusnya berdasarkan ketentuan yang ada. Apa-apa yang sudah ditemukan di soal. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal-soal tentang energi listrik. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada contoh ketiga. Ya, jadi Ibu berikan 3 contoh soal ya. Jadi ini soal yang ketiga. Sebuah rice cooker dialiri arus sebesar 0,5 ampere. Hambatan pada rice cooker adalah 10 ohm dan rice cooker digunakan selama 10 menit. Jadi ada 3 hal yang diketahui, yaitu arus listriknya, kemudian hambatannya, dan waktu. Jadi kita tulis dulu, kita akan melihat dari ketentuan yang sudah ada. Rumus mana yang akan kita gunakan untuk menghitung besarnya energi listrik yang diperlukan oleh rice cooker. Oke, kita lihat di sini, diketahui
itu lambangnya adalah I. I adalah 0,5 ampere. Kemudian hambatan itu adalah F. Itu besarnya 10 ohm. Dan waktu, jadi rice cooker itu digunakan selama 10 menit T. Waktu itu T 10 menit. Nah, waktu yang 10 menit ini kalian ubah ke dalam satuan sekon atau detik. Itu artinya kalian harus mengalihkan dengan 60. Berarti 10 dikali 60 sekon. Jadi waktunya adalah 600 sekon. Yang ditanya adalah besar energi listrik yang digunakan, itu artinya W. Berapa nilai W? Berapa energi listrik yang digunakan oleh rice cooker tersebut? Nah, kita mulai jawab. Oke, kita lihat. Yang ditentukan adalah I, R, dan T. Kalian bisa lihat di rumus ini. Jadi yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah rumus ketiga. I kuadrat kali R kali T. Kita tuliskan rumusnya. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Oke, I-nya kita beri huruf 0,5 ampere kuadrat kali hambatannya adalah 10 ohm dengan waktu adalah 600 sekon. 0,5 dikuadratkan itu sama dengan 0,25. Oke, kita lihat sekarang angkanya saja. 0,25 kali 10 dikali 600. Bagaimana bisa menghitung angka ini? Nah, ini kalian bisa jadikan pecahan. Dua angka di belakang koma itu artinya per 100. Berarti kalian tulis 25 per 100 dikali 10 dikali 600. Kita bisa coret ini. Sama-sama dibagi 100. Kemudian yang tersisa bilangannya adalah 25 kali 10 dikali 6. 25 kali 10 itu adalah 250 dikali 6 itu adalah 1500. Jadi 1500. Satuan energi adalah joule. Ya. Atau ditulis menjadi kilojoule. Jadi dari satuan joule diubah ke dalam kilojoule itu dibagi 1000. Ini menjadi 1,5 kilojoule. Jadi ada dua satuan yang berbeda. Dalam satuan joule hasilnya 1500, sedangkan dalam kilojoule itu hasilnya 1,5. Jadi dibagi 1000. Nah, itu tadi 3 contoh soal yang bisa kalian jadikan pedoman atau sebagai contoh atau panduan dalam bagaimana menghitung energi listrik maupun daya listrik pada bagian listrik dinamis.